Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillah. Sabahul nur. Alhamdulillah. Fi hadas sabah sanastamir darsanal lughah al-arabiyyah fi mada takriri mustawa awal wa kadzalika mustawa akhir. Jadi pada hari ini insyaallah kita akan menyampaikan materi pengulangan baik yang ada dalam level 1 sekaligus level 2 yang sudah kita lewati. Namun untuk kita bagaimana mendapatkan trik, tips mengembangkan bahasa kita menjadi lebih baik sesuai dengan target kita yaitu level 1, mengenal, memfamiliarkan dan merangkai huruf menjadi kata. Kemudian level 2, mengenal, memfamiliarkan dan merangkai kata menjadi kalimat. Dan yang ketiga, sesuai dengan sekarang kita setelah mencapai level 2 yaitu mengenal, memfamiliarkan dan merangkai kata menjadi kalimat. Jadi huruf menjadi kata dulu, kemudian kata menjadi kalimat. Nah, nanti kita sudah memasuki pertengahan level 2, akan kita lanjutkan besok dan seterusnya pekan depan. Itu sudah bisa merangkai kalimat menjadi paragraf. Jadi nanti pada saatnya level 3, itu sudah aktivitasnya, targetnya adalah paragraf. Nah, sebelum jauh kita melangkah lebih dalam dengan materi-materi yang ada, sadar atau tidak sadar sebenarnya kita sudah masuk ke dalam nahwu shorof ya. Meskipun masih dasar, tapi sebenarnya bagi kita yang peserta umum, kita tidak terlalu harus mengerti makna atau istilah-istilahnya. Maksudnya dalam istilah Arab itu nanti ada isim fa'il, ada isim alat, isim makan. Itu yang saya rasakan dulu ketika saya belajar, ternyata saya sudah praktek ya, sudah implementasi, baru sambil berjalan nanti kita mengerti. Seperti halnya mungkin kita membaca Al-Qur'an dalam belajar ilmu tajwid, kita sudah bisa praktek itu qalqalah. Diajarkan orang tua mungkin atau ikut TPA, qul huwallahu ahad. Nah, tanpa mengerti bahwa itu ternyata qalqalah, baru sambil berjalan kita akan mengerti ternyata itu qalqalah. Nah, itulah harapan kita di Arabik itu seperti itu. Kita belajar untuk berbahasa dulu. Nah, sambil teman-teman yang memang ingin mendalami ilmu agama, bahkan ilmu bahasa Arabnya, ya nanti perlahan-lahan mengenali istilah-istilah yang ada. Jangan dibalik. Selama ini yang terjadi adalah kita lebih dulu dipaksakan, mau belajar saja sudah belum sempat belajar bahasa Arab, sudah menanyakan, karena mungkin ikut-ikut ya di luar sana ya, nanti ada nahwu sorofnya enggak? Mau daftar ini ya, ada nahwu sorofnya enggak? Nah, jangankan belum tahu nahwu itu apa, sorof itu apa. Jadi orientasinya bukan ke sana, bukan kita mempelajari ilmu bahasa Arab dulu, tapi bagaimana kita belajar berbahasa Arab dulu. Nah, tentunya di level pemula 1-2 ini adalah Arab Indonesia, Indonesia Arab atau Arab Indonesia. Nanti ketika level 3 kita bagaimana sudah mengerti Arab-Arab. Meskipun sebagian sebenarnya sama ya seperti kita belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Indonesia. Jadi kemarin juga ada yang bertanya, istilahnya ada nanti DM, MD bagaimana? Dua-duanya bisa. Jadi MD di depan kemudian DM itu bisa, nggak masalah. Ada juga nanti subjeknya harus di depan apa bisa di belakang. Nah, dulu ketika teman-teman belajar yang sudah pernah barangkali ya, mungkin sudah pernah dikenalkan itu yang namanya mubtada muakhor, mubtada muqaddam, khobar muakhor, khobar muqaddam. Nah, ini untuk apa? Kalau kita tidak mengerti maksud dan tujuannya. Sama halnya pernah juga di pesantren barangkali ada, karena kebetulan saya juga sempat mengajar di pesantren, jadi tahu ada yang belajar wazan dulu, dihafalkan pokoknya wazannya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'ulun maf'alun. Nah, itu mungkin banyak ya.
teman-teman yang sudah bisa langsung ke sana, tapi nggak ngerti maf'ul itu apa, untuk apa, contohnya bagaimana, implementasinya seperti apa, artinya apa. Ketika dikasih sudah paham, dia sudah bisa menghafal maf'ulun, maf'alun, maf'alun. Kemudian dikasih kalau namanya majrur itu apa, dan ketika di istilah-istilah lain dimasukkan ke dalam wazan itu, termasuk fa'il misalnya ya, ada nanti dzahib, itu belum tahu, belum bisa mengerti maksudnya apa. Bagaimana cara bisa mengerti maknanya secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview, tapi sekaligus bagaimana langkah review kita ini nanti untuk mengembangkan ya, bagaimana kita kembali seperti nol, tapi sebenarnya sudah melangkah ini ya. Yaitu yang pertama, merangkai huruf menjadi kata. Saya kira kalau semua mengenal sudah. Huruf itu semua sudah mengenal ya. Kita kemarin bahkan sudah melewati. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29 tambah hamzah, ada yang mengatakan 30 tambah lam alif. Itu nggak masalah. Kita mau mengatakan yang 28, 29, 30, tapi kalau ada yang 25, ada yang 32, nah itu baru salah. Kalau yang tadi nggak apa-apa, perbedaan nggak apa-apa, 28, 29, 30. Nah, ini bagaimana biar kita menjadi mudah merangkainya. Yang pertama di modul sudah disediakan. Modul level 1 sudah disediakan rumusnya. Ketika menyambung huruf H dengan lam, H dengan H, alif dengan alif, oh tidak bisa ternyata dirangkai. Nah, nanti seperti itu. Kita akan mengerti mana yang bisa dirangkai dari depan, mana yang bisa dari belakang, mana yang bisa dua-duanya, mana yang tidak bisa dirangkai dua-duanya. Nah, itu kita jadi akan tahu. Nah, kemudian trik barunya, tipsnya seperti apa? Nah, ketika kita sudah melewati, kemudian mengenali jenis kosakata dari sisi jumlah hurufnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang terbanyak nanti 3 dan 4, silakan cek di kamus ya, atau di Al-Quran ya, kecuali dia sudah ada tambahan. Nah, tambahan itu misalnya muslim, muslim itu kan dari kata mem, sin, lam ya, nanti menjadi muslimani, muslimuna, dhahaba, nanti menjadi yadhabuna, itu kan berarti sudah ada tambahan ya. Jadi aslinya yang terbanyak itu 3 dan 4. Nah, bagaimana kita bisa merangkai antar huruf itu? Kok bisa sih terjadi seperti itu? Nah, kemudian kenapa kita harus merangkai-rangkai? Bukannya sudah ada di dalam kamus, kita tinggal pakai saja. Nah, inilah pentingnya kita mengasah motorik kita. Jadi ketika kita motorik kita berjalan, tidak hanya pasif ya, dalam artian kalau kita belajar sudah diberikan apa yang ada, seperti misalnya Al-Quran ya, kita tinggal pakai saja kan, tinggal baca ya. Nah, itu kan sudah ada Al-Quran, sudah ada kamus, ya berarti kita hanya pasif saja. Pasif menerima bahan apa yang ada di dalam teks ya. Nah, itu. Jadi tinggal bagaimana merubah menjadi aktif sesuai keinginan kita dulu. Nah, kita ingin apa nih? Nah, misalnya ingin membuat kata. Coba aja dulu dari sisi hurufnya, jumlahnya tidak perlu mengerti artinya misalnya. Nah, itu nanti bisa dibuat dengan cara numerik angka ya. Jadi di modul level 1 itu kan ada huruf hijaiyah ya, sudah dibuatkan kolom. Nah, dalam kolom itu kita sudah bisa melihat sebenarnya diberi angka saja, mulai A, bata, saja, hakho itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian nanti di bawahnya ada 8 dan seterusnya sampai 28, kalau tambah hamzah lam alif nanti 30 ya, itu diberi angka, mulai dari kanan tapi bukan dari kiri, mulai dari alif. Nah, kemudian nanti kita latih-latih saja 1 tambah 7. Nah, kira-kira berapa? Apa itu 1 tambah 7 itu? Huruf yang pertama alif, huruf yang ketujuh? Apa huruf yang ketujuh? Bukan angka 7. Huruf yang ketujuh itu adalah A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho. Nah, ketemu Kho kan? Alif tambah Kho. Sudah bisa punya makna belum? Kita sudah bisa mengerti belum? Atau jangan-jangan kita sudah pernah mendengar? Kalau kita matikan saja, atau ditambahkan tanwin. Biasanya di belakang kan tambah tanwin kan? Akhun. Apa artinya? Mungkin kita jarang mendengar. Berarti kalau 3 huruf, nanti tambah huruf ya. Menjadi akhi. Tapi sebenarnya atau akhun saja kita sudah sering mendengar bahwa itu artinya adalah saudara, gitu ya. Kemudian akhi, saudaraku. Nah, itu ketika kita mau mencoba-coba ya, 1 tambah 8 apa? Ketemu nggak nanti ternyata? Oh, ternyata kita ketemu kosakata yang sudah tahu artinya. Nah, jadi
Silahkan nanti itu dicoba seperti itu yang pertama. Diberi angka dulu posisi huruf-huruf itu. Kemudian kita coba 1 tambah 7 tambah 8, 1 tambah 5 tambah 2. Nanti silahkan dilatih masing-masing. Untuk apa? Biar kita mengerti huruf ini, huruf nomor 1 dengan huruf nomor 7 itu bisa disambung nggak sih? Nah, ketika melihat ternyata alif dan kho, oh nggak bisa disambung ya. Nah, itu. Kemudian dibalik 7 tambah 1. Nah, kho dengan alif. Berarti kho. Nah, ini kan belum tahu kita ya, maknanya apa ini kan. Nanti ketika huruf, misalnya mim, itu nomor berapa? Tambah alif. Oh, ternyata ketemu. Ma. Nah, berarti sudah ada maknanya ini. Apa? Afwan. H dengan lam. Nah, itu dicek nanti nomor-nomornya dicoba seperti itu, baru kita akan lama-lama familiar. Oh, ini bisa disambung, bisa tidak. Nah, jadi termasuk ketik ya, ketika kita mengetik, itu bisa lebih familiar. Nah, bahkan nanti kalau di ilmu Al-Quran, itu ada yang sampai hitung-hitungan seperti itu juga ya. Jadi maksudnya ada ilmu matematika apa, ternyata dikaitkan dengan Al-Quran pun ada. Kenapa kok huruf jumlah tak di dalam surat ini ada sekian-sekian, itu ada yang mengkaji demikian. Nah, maka dari itu, mari kita coba nanti ya. Tapi ini waktunya tidak panjang, sehingga silahkan nanti diberi angka, mulai alif sampai huruf terakhir, kemudian dicoba-coba ditambahkan dengan angka-angka yang sudah kita tempatkan pada huruf-huruf tersebut. Itu nanti kita akan bisa lebih familiar dalam merangkai huruf menjadi kata, sambungnya bagaimana, yang kedua ketemu juga maknanya. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah mengenali huruf, bagaimana selain kita tadi melatih 1 sampai 7 huruf, bagaimana kita membuat kosakata sesuai yang kita harapkan. Yang pertama tentunya dari sisi bahasa Indonesia dulu. Kita melihat pintu. Nah, itu kan rasa ingin tahunya ada. Makna pintu ya. Nah, sudah langsung bisa praktek ya. Pintu bermakna babun. Tapi kalau dari sisi huruf, tinggal kita tulis saja huruf alif. Kita kira-kira kosakata apa yang diawali dengan huruf alif? Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Nah, yang pertama alif itu sendiri, A, sudah punya makna gitu ya. Apakah? Yang kedua tambahkan dengan huruf berikutnya, ba, abun. Nah, berarti sudah 2 huruf kan? Artinya ayah. Kemudian tadi artinya saudara. Kemudian nanti artinya ibu. Nah, jangan keliru ya kok. Umi itu artinya ibu, tapi dulu ada yang bilang umi buta huruf gitu. Nah, itu jangan keliru karena kita hanya mendengarnya saja, tapi nggak pernah tahu tulisannya. Sebenarnya maksudnya itu dari kata umyun, ain, jadi bukan pakai alif. Nah, ini nanti dalam kata serapan pun demikian. Jangan kita hanya sekedar tahu ikut-ikut abad misalnya kan, ahli, kemudian azab. Nah, itu dikiranya hurufnya nanti pakai alif kan. Kemarin teman-teman sudah menulis contoh ya, itu ada yang azab itu pakai alif gitu. Padahal harusnya pakai ain ketika kita tulis aslinya, yaitu adzabun alim gitu kan, ain dia, ain adzab. Nah, siksa artinya. Ketika diganti huruf alif tentu nanti akan beda maknanya. Nah, selama ini kita tahunya sama saja hurufnya, padahal tidak, belum tentu ya. Amal, ya huruf alif amal. Alif, mim, lam. Apa artinya ini amal? Ada yang tahu nggak? Dikiranya pekerjaan, perbuatan. Nah, padahal keliru, bukan. Kalau pakai alif, ini masih artinya keinginan atau cita-cita. Ma amaluka, apa amalmu? Itu maksudnya cita-cita kalau pakai alif. Gitu. Sama-sama kita mengucapkan mirip ya. Ma amaluka pakai ain, maka itu artinya adalah apa pekerjaanmu. Meskipun dalam bentuk kata benda ya. Itu. Bisa juga profesi dengan sinonim kata yang lain. Jadi amal itu pekerjaan kalau pakai ain, tapi begitu ganti alif itu artinya cita-cita. Kemudian kita nanti cari lagi alif di depannya alif lagi. Nah, sampai seterusnya habis kita tidak bisa mengeluarkan kosakata yang baru, tidak bisa merangkai dengan huruf-huruf yang sudah kita kenal.
sudah kehabisan ide. Baru kita tambahkan mulai dari huruf ba. Ba, apalagi nih huruf ba ini? Kita terus turunkan, gitu. Kita pakai pena, siapkan kertas, pena ya. Kemudian kita berikan garis-garis-garis mulai dari huruf ba. Ba yang pertama ditambahkan misalnya dengan apa? Lam, artinya tetapi. Nah, nanti ketika kita ketemu huruf lam sendiri, ya, kemudian kita rangkai dengan huruf-huruf sampai 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, sampai ketemu kata lakin. Nah, lakin ini artinya juga tetapi. Kalau untuk level 2 ya sudah pakai aja dua-duanya. Tapi kalau untuk level 3 baru. Ini kapan pakai lakin, kapan pakai bal ya. Kalau dari bahasa Indonesia nggak masalah, tapi kalau dari bahasa Arab, nah itu nanti yang akan kita bisa membedakan. Meskipun artinya dalam bahasa Indonesia sama. Sehingga diterjemah pun begitu. Banyak ayat-ayat yang sangat terbatas ya penerjemahan kita. Sehingga kita dipilih yang pertama kosakata yang kira-kira paling umum bisa dimengerti semua orang. Yang kedua kira-kira tujuannya apa? Seperti surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab agar kalian memahami, itu yang paling banyak. Kemudian ada terjemah juga agar kalian memikirkan, agar kalian mengetahui. Nah, yang paling sedikit agar kalian menggunakan akal, bahkan ini nggak ada ini. Karena ta'ilun itu dari kata ain, kof, lam, aklun. Kemudian ada ta itu berarti menunjukkan bahwa dia pekerjaan. Nah, ngapain? Nah, maksudnya ya tastamil aklan, yaitu penggunaan akal. Nah, ini tidak mungkin dalam terjemah bahasa Indonesia akan sampai seperti itu. Kalaupun ada, nanti akan penuh sekali itu terjemah itu. Bahkan sudah dikeluarkan semua kosakata bahasa Indonesia pun belum tentu cukup untuk mengerti maksud ayat tersebut. Nah, paling tidak ketika kita mengerti kosakatanya secara aslinya, kita bisa langsung menganalisa arahnya kemana ini sebelum kita buka tafsir ya. Nah, dengan buka tafsir akan lebih mantap lagi. Itu bedanya Al-Quran ya, karena sangat tinggi nilainya dan maknanya. Jadi caranya demikian. Huruf-huruf yang sudah kita familiarkan tadi, satu persatu kita buat turunannya. Kita buat turunannya, ini bagi yang punya waktu longgar, atau bagi yang punya sela-sela waktu kegiatan, bisa dicoba seperti itu. Silahkan disempatkan. Atau hari bahasa Arabnya mau dipilih hari apa, dari 7 hari yang ada itu pilih satu aja dulu untuk hari bahasa Arab. Isinya hanya belajar bahasa Arab sama praktek di hari itu dengan orang-orang yang sudah kita ya lingkungan kita sendiri masing-masing gitu ya. Termasuk yang belum bisa, diri kita sendiri, benda mati, dan teman selevel. Nah, nanti baru orang yang lebih pandai ketika sudah selesai level 2. Barangkali di sini ada pertanyaan, silakan. Ustadz, itu anak asal. Itu tadi saya lihat waktu Ustadz tadi ngejelasin kan Ustadz nyoret-nyoret. Maksudnya bisa nggak dilihatin ke kita cara yang bikin turunan-turunannya asik pas Jadi prosesnya tadi loh harusnya. Bisa nggak? Itu Ustadz pakai HP apa pakai ini laptop? Enggak, ini saya pakai handphone ya, jadi saya nggak bisa menunjukkan. Kalau pakai handphone, pakai laptop saya bisa langsung tunjukkan bagaimana membuatnya, skemanya. Tapi ini saya hanya pakai kertas biasa, kemudian yang saya omongkan, yang saya ceritakan ini sambil saya lakukan. Seperti contohnya tadi huruf alif ya, alif, kemudian saya turunkan aja sampai nanti jadi habis gitu, berapa kira-kira, atau maksimalnya habis berapa kosakata. Sebenarnya 1 hari 10 saja sudah bagus sekali dari alif gitu ya. Kemudian dari ba dan seterusnya. Tentunya besok kita harapannya berkembang dan cara pintu masuk menambah kosakata kita, merangkai huruf menjadi kata ini bukan hanya dari sini sebenarnya. Termasuk ketika kita sudah kemarin belajar kosakata bertema. Itu ada juga dari Unila kemarin ya, jurusan pertanian. Itu 1 jam itu bisa memproduksi lebih dari 300 kata dalam bentuk tulisan dan makna. Dan ketika diujikan memang dia sudah familiar ketika ditanya. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata dia bagaimana membuat file. Dulu pernah kami mengirim salah satu trainer kita itu dengan sistem otak kanan itu ya, belajar otak kanan ini. Jadi dia membuat file tema-tema itu. Otaknya diatur, disetting seperti itu ya. Itu saya malah belum mengikuti, baru membaca sekilas saja, tapi ada yang sudah saya kirim dan itu terbukti punya kecepatan ya, punya kecepatan. Jadi cepat ingat, lambat lupa itu ya.
sampai diuji ke teman-teman yang lain ketika mau belajar, termasuk ada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah umroh. Kemarin itu kita coba menyaksikan langsung, ini belum kenal kosakata apa saja, gitu kan. Kemudian dikenalkan, kemudian hanya melihat hanya 1 menit, itu sudah langsung 30 kata baru. Hanya dilihat saja. Nah, itu contohnya. Nanti kemudian dia sudah balik ke arah jamaah, kemudian dipraktekkan, ditanya, itu bisa betul semua ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Hanya diturunkan saja. Jadi pakai skema, alif dulu, kemudian ba, jim. Nah, nanti sempatnya kapan lagi huruf dal, yang sering mendengar apa, kemudian mau dicoba dengan huruf apa, itu silahkan ya. Jadi merangkainya itu sesuai kebutuhan kita sendiri. Nah, itu maksudnya mengaktifkan motoriknya. Tapi kalau kita melihat kamus, melihat Al-Qur'an, ya apa namanya, daya tahan familiarnya tidak lama, gitu. Kecuali memang kita setiap hari terus bisa apa namanya, aktif murojaah pada surat yang sama atau ayat yang sama, mungkin lama-lama juga bisa ya, familiar bentuknya. Misalnya kita pilih surat An-Nas, oh qul. Nah, langsung tulisan qul itu seperti itu. Kebetulan ini sering kita dengar, jadi langsung bisa a'udzu. Nah, itu belum tentu benar, a'udzu itu seperti apa. Kemudian billah tulisannya minasyaiton, min dan asyaiton, ar-rajim. Ya, kita biar bisa tahu betul berapa huruf yang ada dalam setiap kata pada ayat tersebut. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan mengenai memperkaya mufradat. Tanya, Tat. Silakan. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tafadhol. Oh, ya. Masih memantau nggak suaranya, Tat? Insyaallah. Antum ya. Ini mencoba ya. Sudah lebih baik sekarang, nggak ada pantulan ini. Ini Tat mau nanya tentang ini. Mungkin ada referensi kamus yang cocok untuk kita. Kita kan ini kadang-kadang mau belajar apa itu kadang-kadang kalau nggak ada panduan kamus tertentu itu nanti kemana-mana dan nggak fokus itu. Kalau mau mencari kamus online itu setiap diklik itu kok artinya selalu berbeda terus nggak pernah pakem gitu. Mungkin barangkali Ustaz Mutakin bisa mereferensikan kamus yang terkecil dan paling dasar apa yang mungkin bisa kita cari gitu, barangkali itu sebagai ini ya, karena kadang bingung dengan berbagai macam banyak kamus itu ada satu sama lain tuh ya mungkin ada banyak persamaannya, ada sisi-sisi perbedaan gitu. Begitu ya, Wan. Nah, ini bagus pertanyaannya berkaitan dengan kamus ya. Belum kita bahas tentang kamus. Insya Allah lain waktu akan kita perdetail bagaimana memanfaatkan kamus. Tapi ini pertanyaannya kita pilih kamus yang mana? Untuk level 1 benar-benar kita pemula, silahkan kamusnya Indonesia Arab aja dulu. Jadi setelah kita belajar modul itu kan di dalamnya juga ada kosakata bertema ya. Tentunya kita penasaran, pengen nambah yang lain, apalagi kalau kita guru, mualim, trainer. Nah, teman-teman pastikan Ramadan sudah punya ini ya, murid ya, dari sekarang ya, disiapkan ya. Jadi kalau bisa sebelum Ramadan sudah punya, Ramadan tinggal ngajar. Itu luar biasa sekali keutamaannya. Jadi silahkan masing-masing punya murid bahasa Arab nanti di bulan Ramadan. 10 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Atau 5, ya 5 sampai 10 itu sudah. Nah, itulah kesempatan kita bagaimana kita menjadi kamus juga. Harapannya ya, tentunya tidak bisa seperti yang ada ditawarkan dalam bentuk baik teks, buku maupun digital. Yang pertama, kalau buku kita cari dulu yang harga murah-murah tapi Indonesia Arab. Itu untuk level 1 itu saya sarankan Indonesia Arab aja. Kalau Arab Indonesia bagaimana dia bisa nyari? Dan untuk apa? Karena belum begitu butuh maksud saya untuk mencari kosakata yang tertulis dalam Arab. Pengen tahu arti Indonesianya seperti apa? Itu alasannya. Yang kedua, dia bingung nanti ketika apa yang dia cari itu sebenarnya adalah hanya tambahan saja bentuknya, misalnya istiqomah. Tidak semua kamus akan memunculkan kata istiqomah atau istighfar. Yang ada nanti pasti apa? Ghafaro. Itu kalau kamusnya murah. Gitu. Tapi kalau kamusnya mahal bisa jadi muncul ya 100 ribuan lah. Gitu. Al-Fikr atau Al-Munawir. Gitu ya. Al-Munawir pun kalau kita mau langsung beli yang Al-Munawir, pilih yang Indonesia Arab. Kalau sudah ada di
digital atau di aplikasi, ya tergantung penulisnya. Gitu. Kemarin Ustadz Abdul Raqib menyarankan sudah pakai Al-Ma'ani, itu juga bagus. Gitu ya. Jadi kamus ini pembantu kita. Jangan sebaliknya. Gitu. Kita jadi pembantu kamus nanti. Kamus hanya membantu kita saja. Gitu ya. Jadi sambil kita belajar bahasa Arab ini, nanti kamus jadi pembantu kita, bukan kita jadi pembantunya kamus. Gitu ya. Jadi maksud saya, kenapa demikian? Ketika kita sudah mengerti cara membuka kamus, cara memakai kamus, maka kita bisa memilah-milih. Nanti yang terakhir ketika kita umroh, haji, atau ketika kita sempat ke Saudi, atau kalau ada di Indonesia mungkin toko-toko yang identik dia punya lebih lengkap bahasa Arab, carilah kamus Arab-Arab. Nah, saya waktu ke Madinah, disempatkan diajak ke Universitas Islam Madinah, diajak langsung kuliah di sana waktu itu, saya dikasih hadiah itu, kamus Arab-Arab. Gitu ya. Jadi tingkatan, bertingkat. Indonesia Arab dulu. Nanti kalau sudah masuk level 2, sudah rasa ingin tahunya berkembang, bertambah, bahkan melihat ayat juga pengen tahu, melihat hadis pengen tahu, doa pengen tahu, itu kan semua bahasa Arab. Bagaimana kalau kita nggak bisa buka Arab Indonesia? Akan kesulitan. Makanya penting beli yang berikutnya sudah lebih mahal, 100 ribuan ke atas. Nah, Al-Munawwirnya yang biru. Kalau tadi yang merah, sekarang yang biru. Kalau yang biru 100 ribu, 120 ribu. Kalau yang merah sudah 130 atau 150. Maaf, kebalik ya. Yang merah justru yang lebih murah, yang biru yang lebih mahal. Kemudian ada juga kamus-kamus yang selalu direvisi, selalu update, ditambah, itu juga ada. Nah, digital ini sebenarnya kesempatan menjadi lebih lengkap, lebih banyak lagi ya. Tapi tidak semua kamus digital yang di situ itu menawarkan benar-benar sudah lengkap. Karena dia juga tujuannya adalah sama, agar orang nanti selalu update, selalu bertahan menggunakan aplikasi itu, sehingga tidak semua langsung dikasih, secara bertahap dia. Gitu. Kalau ketemu antara kamus A dengan kamus B berbeda, nggak apa-apa. Kalau kita sudah tahu ilmu bahasa Arabnya, nanti kita akan mengerti maksudnya kenapa itu berbeda. Tapi sebenarnya bisa sama ya, bisa sama. Karena memang satu kata ini bisa bermakna lebih dari 2, bahkan 3 atau 5 ya bahasa. Makanya kemarin Syekh Mahmud pernah mengatakan kosakata bahasa Arab itu bisa sampai 12 juta gitu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu. Jadi satu kata dalam bahasa Arab, misalnya kita dhahaba, itu sudah bisa bermakna banyak nanti. Bahkan bisa diturunkan tadi ya, seperti tadi itu ya. Siapa yang pergi? Dhahaba kan hanya pergi, dia pergi saja. Nanti siapa yang pergi? Nah, inilah mengapa dikatakan kita bisa satu kosakata bahasa Arab itu seperti 12 kosakata bahasa lain. Ketika sudah tahu ilmunya ya, maksudnya ketika sudah tahu dasar-dasar kerangka bahasa Arab itu seperti apa. Jadi demikian jawabannya. Yang pertama Indonesia Arab, yang kedua boleh Arab Indonesia, nanti yang ketiga kalau sudah level 3, level 4 sempat ke Arab Saudi, Jarir bookstore, kalau di sini Gramedia, tapi di sini nggak ada ya kamus Arab-Arab gitu ya. Nah itu. Baik. Ini berkaitan dengan bagaimana kita akan memperkaya mufrodat. Nah, bagaimana kita bisa memperkaya mufrodat? Tema yang kedua. Nah, ini sudah sangat bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah mengerti jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Sebagai contoh adalah kata tanya. Meskipun nanti dalam bahasa Arab itu turunan al-kalimah atau kata, itu ada istilah-istilah dan hanya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama harfun atau huruf, ada yang huruf jar, huruf ataf, huruf istifham, termasuk kata tanya itu huruf istifham ya. Kemudian ada isim atau asma, isim dhamir, huwa hiya hum, itu kata ganti orang. Kemudian isim mausul, alladzi, allati, allatina, ada isim isyarah, kemarin ada yang sudah langsung karena kreatifnya, karena rasa penasarannya, bagaimana kalau 2 Ustadz, nanya ke Ustadz Abdul Raqib ya. Ya hadani. Tapi itu kenapa kok belum kita sampaikan? Agar kita tidak terlalu fokus ke dalam materi dulu. Sebenarnya fokusnya ke prakteknya. Jadi materi itu hanya untuk melengkapi. Seperti saya sampaikan tadi, kita berbahasa saja dulu. Menyusun kata menjadi kalimat ini sudah kesempatan untuk berbahasa. Kalau ketika kemarin masih huruf menjadi kata, itu belum. Tapi level 2 ini sudah bisa berbahasa.
Meskipun belum interaktif panjang ya, seperti kita membuat cerita paragraf atau berita, itu nanti level 3-4. Tapi paling tidak kita sudah bisa mengungkapkan sesuatu. Nah, jadi menjadi kata ya. Nah, sekarang kata menjadi kalimat. Nah, maka dari itu kita sudah mengerti kelompok-kelompoknya. Nah, baru mulai kata tanya saja. Ini saya kasih contoh ya, nanti saya coret-coret sambil coret-coret lagi. Tapi teman-teman bisa sambil coret-coret juga sekarang. Coba pilih satu kata tanya. Apa yang paling disenengin? Ma. 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 Baik. Kalau nggak salah dengar ma. Ada lagi yang lain? Aina ini sekali. Hal. Nah, ma dengan hal beda ya. Ma itu apa, hal. Bahkan nanti ada madza. Nah, tinggal penggunaannya saja. Tapi kalau kita secara makna sudah tahu, langsung bisa kita rangkai menjadi kata. Nah, ini sebagai contoh tadi ma misalnya kan. Kita sudah mengenal kepemilikan, itu sudah enak sekali. Kosakata yang sudah kita miliki, tinggal tambahkan kepemilikan, contohnya ma ismuka atau masmuka. Ini kan sudah bisa langsung praktek. Kemudian kita menemukan banyak kosakata, yaitu kosakata nama orang. Meskipun ada yang bukan bahasa Arab. Masmuka atau ma ismuka, nanti orang akan menjawab. Ismi, nah dengan kata ismi, nama saya, atau nanti ma ismuhu, siapa nama dia? Jawabannya hanya ismuhu terus. Tapi kita tambah kosakata banyak sekali. Ma ismuhu, siapa namanya? Ma ismuhullah, ma. Nah, kalau dijamakkan ma asma'u. Nah, ma asma itu ya. Apa nama-nama gitu kan. Ma ismuhu, siapa namanya? Ismuhu Ahmad, ismuhu Fat, ismuhu Zainal, ismuhu Nahrawi, ismuhu Mutakin, ismuhu Rois, ismuhu Bilal, dan seterusnya. Itu kan sudah bahasa Arabnya banyak sekali. Kenapa kita tidak berpikir untuk seperti itu? Ma ismuka, ismi, isti, ismi Intan, ismi Friska, ismi Santi, itu aja dulu. Kalau belum sempat menulis, omongkan aja dulu. Nah, itu sudah berapa kosakata yang bisa kita produksi. Baru nama panggilan saya siapa tadi? Nama panggilan saya itu bahasa Arabnya Ismunadi, nama panggilan, call name. Nah, Ismunadi. Itu artinya nama panggilan. Ya gitu ya. Ismunadi, ada nama lengkap Ismu Kamil. Full name. Nah, nanti itu pengembangannya ya. Nah, jadi ini sudah banyak. Aina juga begitu. Kita tinggal tambahkan orang-orang yang sudah kita temui tadi, sudah kita temukan dari kata ma. Aina, berarti Aina Muhammad, Aina Bilal, Aina Isti. Itu sudah berapa jawaban yang bisa kita produksi. Isti fi bait, isti fil jami'ah di kampus, isti fil masjid, isti fil suq di pasar, isti fid dukan sedang di toko atau di mall, isti fi syari, isti lagi di jalan. Coba, gitu kan? Nah, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu dari bahasa Indonesia, disitulah kesempatan itu anugerah. Isti fi jalan, gitu kan? Jalan belum tahu. Nah, ini pakai tanda tanya. Nanya di grup, ma makna jalan. Cari kamus, ketik jalan. Itu nanti juga jawabannya beda-beda. Ada syari, ada torik, ada sirot. Itu beda semua. Terus mau pakai yang mana? Pakai pilih yang senang dulu. Kalau ketemunya pilihannya banyak, pakai pilih yang disenangi dulu. Nggak usah mikir ini beda. Termasuk kemarin mahfazah, hakibah kan beda kan. Sekarang pakai dua-duanya nggak masalah. Nanti kalau sudah tahu lebih tepat ini untuk apa, baru. Itu Arab-Arabi namanya. Oh, ternyata orang Arab pakai mahfazah itu lebih ke harta, ke mal, atau ke fulus gitu ya. Jadi dia untuk menjaga harta. Tapi kalau hakibah itu lebih umum. Nah, demikian ya. Ini baru aina. Dikembangkan nama-nama yang sudah kita temukan dari masmuka tadi. Kemudian hal. Nah, nanti silahkan coba sendiri ya. Ini baru ngomong kata tanya ini ya. Memperkaya kosakata. Hal. Hal. Kita sudah pernah mendengar
Atau sudah pernah mendengar dhamir misalnya. Kalaupun belum, yang sudah dapat tadi aja nggak apa-apa. Misalnya, hal Muhammad hunaka, apakah Muhammad ada di sana? Hal Muhammad talib, apakah Muhammad itu pelajar? Hal Muhammad tabib, apakah Muhammad itu dokter? Nah, gitu ya. Hal isti mudarrisah, apakah istri seorang guru perempuan? Hal friska, misalnya apa? Muslimah, nah gitu ya. Nah, friska muslimah. Dijawab boleh, tidak boleh. Tapi ini untuk mengembangkan kosakata terlebih dahulu. Nah, jadi kita nggak usah terlalu jauh-jauh dulu kalau belum mencoba yang seperti ini. Nanti kalau sudah ini tercoba, insya Allah sudah bisa otomatis. Ini baru kata tanya ya, belum nanti dhamir dan seterusnya. Sudah kita terbiasa mencoba seperti ini, nanti baru kita akan menjadi lebih otomatis. Yang lainnya tidak harus dicoba lagi. Maksud saya sebelum kita lebih jauh membahas kata kerja pekan depan yang membutuhkan energi agak lebih ya, tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Tetap akan ada saya tunjukkan shortcut-nya sehingga kita bisa tetap berbicara ya tanpa harus menguasai tasrif terlebih dahulu. Karena kalau sudah kata kerja berarti kita sudah selesai. Kenapa? Karena hanya 2, kalimat nominal dan kalimat verbal di level 2 ini. Nah, sampai di sini silahkan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada saya pengen coba. Aina Tobibah Intan? Intan Masita? Mafi? Sudah siap? Nah, misalnya kita pengen ngomong apakah kamu sudah siap gitu ya. Are you ready kan bahasa Inggrisnya. Pilihan lainnya apa are you ready itu? Miss Isti nih yang jago bahasa Inggris nih. Ada pilihan lain nggak are you ready? Bahasa Inggris. Ustadz Afwan, Ustadz, Bu Intan sedang itu. Oh, baik. Baik. Miss Isti, kalau kata are you ready, ada kata lain nggak bahasa Inggrisnya? Tapi maknanya sama. Sering digunakan. Ya, Pak. Are you prepared? Nah, misalnya ada pilihan seperti itu. Oh, ini Mr. Zainal ya. So, Mr. Zainal dulu Mudarisul Lughah Inggrisiyah ya. Nah, itu. Are you prepared? Nah, are you Prepared pakai ed. prepare? Ya. Ya, prepare itu masih sama nggak? Nah, ketika kita bahasa Inggris, itu bisa hal anti musta'idah, apakah kamu sudah siap, atau hal ista'ati, bahkan nanti ada pilihan yang lain lagi. Gitu ya. Nah, artinya tinggal mana yang kita senangi dulu, nggak usah mikir ini lebih tepat yang mana, nggak usah. Gitu. Ketika kita masih di level 1, level 2. Tapi nanti di level 3 tentunya sudah ada beda maknanya ya. Maksudnya kenapa kok Allah memilih la'allakum tattaqun, kok enggak la'allakum antakunal muttaqin misalnya gitu kan? Nah, itu ya, nanti di level 3 4 lebih asyik lagi. Baik. Jadi silakan misalnya Pak Habib aja yang sudah siap ini tadi mana? Ini Pak Habib? Voice. Hadir Ustaz. Nah, coba pilih mana itu antara ma, aina, dan hal. Praktekkan itu. Bisa langsung jawabannya banyak. Minimal 5 jawabannya. Biar kita tambah kosakata hanya kata tanya. Hal Ustaz. Tafadhol. Hal Yuk, dicoba. hal hadza kitab? Apakah ini kitab? Terus? Naam, hadzal kitab. Nah, Ya, ini kitab. nah, La itu hadza qalamun, bukan ini pena. masih banyak kalau la pilihannya. Oh. La hadza mihfadhatun. Ya, lanjut sementara nggak apa-apa. Kemarin La sudah. Masih lama ya. Ini karena masih belum paham. Sebenarnya gampang, kita nggak usah memikirkan bendanya apa kalau la. Yang penting bukan kitab aja.
Hal hadza kitabun, apakah ini buku? Naam hadza kitabun. Selesai ya, kita kosakatanya baru tambah 1. Tapi begitu kita jawab la, ini pilihannya banyak sekali. Tinggal kita pengen apa mau jawabnya, sesuai yang ada dalam pikiran kita aja dulu. La hadza misbah, la hadza maktab, la hadza kolam, la hadza jawal, la hadza hajar, la hadza tadi misalnya komus, la hadza fulus, dan seterusnya. Itu sudah berapa kosakata. Ketika ternyata kita kesandung, pengen mengucapkan la hadza TV. Belum tahu bahasa Arabnya TV, nggak apa-apa. Tapi TV-nya dikasih tanda ini. Nanti harus ditanyakan atau dicari bahasa Arabnya apa. Nah, disitulah teman-teman bisa memperkaya kosakata. Nah, saya kira mudah-mudahan 1 ini aja dulu. Ketika benar-benar diterapkan, kosakata teman-teman akan banyak sekali nanti. Mudah-mudahan bisa jadi kamus hidup ya, kamus berjalan gitu ya. Gitu ya. Sementara 400 mufradat itu dulu saya tekankan level 1, level 2 ya. Tapi bukan muslimun, muslimatun, muslimuna, muslimah nih bukannya. Harus berbeda ya. Misalnya sudah muslimun ya nanti mukminun, kemudian ada munafikun, ada musyrifun dan lain-lain ya. Terus ada baru kosakata-kosakata yang lain masuk. Nah, ketika kita sudah lebih dari 400 kosakata, insya Allah kita sudah bisa selesai level 2. Karena 400 kosakata itu kalikan berapa nanti? Ketika kata kerja aja ada 14 domir. Misalnya dhahaba. Kita punya 400 kata kerja. Itu sudah kalikan 14. Belum nanti fi'il madhi mudhari kalikan berapa lagi? Belum nanti ada wazan lagi. Nah, disitulah hebatnya bahasa Arab. Makanya ketika kita menggunakan kata kerja itu sudah sangat banyak. Bahkan bukan hanya kata kerja ya, bukan hanya kata kerja. Yang lain pun bisa. Seperti tadi muslimun ada dari kata apa itu? Salam. Nah, nanti ada salamah, kemudian ada salim dan seterusnya. Nanti ketika sudah belajar wazan ya, sudah bisa satu akar kata ini ternyata menumbuhkan banyak kata gitu. Buah-buahnya banyak sekali. Sebelum akar kan kita punya batang dulu, tangkai dan buah-buah. Nah, nanti seperti itu. Kalau mau dibuat seperti itu pohonnya nggak apa-apa juga. Seperti pohon gitu maksud saya, kasajar. Jangan sampai gini. Apa itu? Al ilmu bila amalin, ilmu itu bila tidak diamalkan, bila tidak dipraktekkan, syajarin ya, seperti pohon. Bila tamarin, tanpa buah. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi mulai dari pohon ini bisa berbuah bagaimana? Kita kembangkan. Jadi tangkai-tangkainya seperti tadi ya. Kosakata kata tanya, kemudian dikembangkan menjadi kosakata-kosakata yang lain. Termasuk warna. Kemarin yang kelas anak-anak kita coba itu, langsung alhamdulillah bisa spontan kok 555 gitu ya. Jadi dikasih sodorin warna aja, langsung bikin kalimat warna. Al-jilbabu akhdor, al-misbahu asfar, al-jidaru abyad, al-hajaru aswad, langsung bisa membuat 5 contoh ya. Nah, jadi dengan kosakata bertema, kita juga bisa manfaatkan untuk mengembangkan kosakata bahkan kalimat. Itu sudah dibuat kalimat ya. SD ya, itu kelas 3 ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita, karena ini kebetulan level 2 itu setara kelas 4 sampai 3 SMP. 4 SD sampai 3 SMP, mudah-mudahan kita semua bisa selesai. Bahkan ketika tasrifnya, wazannya sudah disampaikan, itu sudah luar biasa seperti kuliah semester 4 ya. Kuliah bahasa Arab semester 4. Nanti kita lanjutkan level 3, itu lebih menarik lagi. Sampai di sini ada pertanyaan untuk kosakata? Terakhir masih ada materi? Kadang kalau dulu awal-awal belajar bahasa Arab itu ada sedikit trauma Ustaz. Jadi bilangnya begini, satu kata itu banyak artinya. Terus karena takut begitu akhirnya nggak mulai-mulai. Tapi dengar dari kata Ustaz tadi, dimulai dari yang senang dulu, alhamdulillah itu solusi Ustaz. Betul. Memang kalau kita nggak senang mau gimana gitu ya. Jadi memang harus senang. Karena apa? Ketika kita sudah bisa membuat kalimat dengan pilihan kata yang kita sudah miliki, berarti kan kita sudah ada progres, sudah ada perkembangan. Oh, ternyata saya bisa loh membuat kalimat. Meskipun, mohon maaf ya, tapi ternyata tas yang dimaksud ini
tidak sesuai. Misalnya al-qalamu fil mahfazah. Sedangkan orang Arab itu secara umumnya mihfazah, kata mihfazah itu untuk uang atau untuk mungkin perhiasan gitu ya. Nah kan nggak apa-apa seperti itu di Indonesia, sama-sama tas kok artinya kan gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jangan mempersulit diri kita sendiri. Kenapa kita harus ngikutin orang Arab? Kecuali kita mau belajar sastra Arab, mau pengen sama dengan orang Arab, silahkan. Tapi kalau untuk berbahasa tidak demikian. Makanya orientasi kita yang penting berbahasa dulu, sambil mengenali nanti, oh ternyata di sana penggunaan kosakata ini lebih tepat untuk itu. Nggak apa-apa, kita tidak salah. Gitu loh. Hanya saja orang sana pakai seperti itu. Kalau di Indonesia tas untuk apa aja juga nggak apa-apa kan. Gitu. Kemudian dari sisi, nanti kita sudah belajar wazan. Mahfazoh itu dari kata apa? Hafizo. Hafizo itu menjaga. Kemudian ditambahkan ma. Ma itu kan isim makan, tempat. Tempat untuk menjaga. Menjaga apa saja kan boleh. Tidak harus perhiasan, tidak harus uang ya. Kita punya buku, kita punya pena, kita punya bahkan batu yang tidak berharga dimasukkan ke situ kan juga tetap mahfazoh. Ketika diganti mihfazoh misalnya, alat untuk menjaga, karena mi itu isim alat. Nggak apa-apa juga. Menurut saya, bagi saya seperti itu. Jadi mohon maaf, kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Orang yang sudah belajar di pondok pesantren, kemudian dia taunya seperti itu. Ini yang kemarin teman-teman trainer Arabik juga ketika diskusi, ketemu, mereka menjelaskan ke kawan-kawan, ketika ada pertanyaan yang hampir sama dengan Pak Adi tadi, seperti itu jawabannya. Karena tekstualis. Taunya apa, dengar ceritanya apa, ya itulah. Gitu. Nah, sedangkan kita tidak, kita berbahasa saja. Jadi berbahasa, kemudian apapun yang sudah kita miliki, kita implementasikan, kita kembangkan menjadi sebuah kalimat, nggak masalah. Ternyata nanti di tengah jalan, oh ini lebih tepat untuk ini, ya nggak apa-apa kan, dikoreksi. Tapi sudah bisa berbahasa dulu. Jangan sampai kita belum sempat bisa berbahasa. Gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir, masih ada lagi? Yang lain? Nggak ada ya? Waktunya. Mau nanya Ustadz, Ustadz kalau belajar dari film bisa nggak Ustadz? Atau bahasanya beda-beda Ustadz? Kayak film kartun sederhana buat anak gitu Ustadz. Untuk memperkaya mufradat. Syukran Ustadz. Kalau untuk anak-anak malah bagus sekali, karena anak-anak itu yang dibutuhkan pendengaran. Dia melihat, apalagi ada visualnya ya, dia melihat di situ kartunnya ngomongin tentang TV, tilvas, television, atau apapun, biarkan saja. Jadi dengan hanya mendengar, kalau berulang-ulang, itu saja sudah bisa bertambah. Seperti kita ayat Al-Quran, kalau kita hanya mendengar saja, itu ada loh, orang yang memang benar, alhamdulillah, Pak Zainal Arifin masih ada di sini ya. Beliau menceritakan ke saya, bagaimana menghafalkan Al-Quran itu sama sekali tidak dengan tulisan. Sama sekali tidak dengan membaca, baik bacaan ketika masih bisa melihat, maupun ketika sudah tidak bisa melihat dengan huruf braille pun tidak. Beliau memilih dengan mendengar saja. Nah, artinya itu ya, jadi boleh dengan film kartunnya. Jadi memang ada hafiz-hafiz yang diizinkan Allah dengan cara hanya mendengar. Nah, sama. Jadi ketika kita mendengar, apalagi bisa melihat di televisi, film-film kartun Arab, di situ memang ada tulisannya, tapi dia minimal pengucapannya saja sudah kita dengar. Kalau menemukan ya, kan insya Allah ada, yang memang bahasanya tidak terlalu cepat gitu. Jadi dia mungkin untuk dipublish orang umum, bukan hanya orang Arab. Misalnya, memang asli dari Arab sendiri misalnya ya, atau mungkin penterjemahnya yang sudah paham, ini biar lebih bisa dikonsumsi lebih banyak orang, gitu. Sehingga dia membuat perlahan-perlahan, pelan-pelan. Nah itu, jadi kartun boleh sekali ya, termasuk nasyid kalau kita mendengar, apalagi coba kemarin ada yang senang itu viral kun anta itu ya. Nah itu sudah tahu belum kosakata yang ada di dalamnya kan? Tinggal didengar kosakatanya apa saja, tulisannya benar atau tidak. Kalau sampai tulisannya lebih hebat, tapi minimal mendengar apa, kemudian itu maksudnya apa misalnya. Per kata dulu. Gitu. Meskipun nanti akhirnya ketika dirangkai menjadi kalimat, tidak semuanya seperti kita. Karena menggunakan kaidah Arab-Arab. Nah itu, jadi seperti itu. Kalau munculnya dari Arab ya akan Arab-Arab. Tapi kalau munculnya dari Inggris atau dari mana belum tentu Arab-Arab. Gitu ya. Nah jadi
dengan cara melihat itu bisa memperbanyak kosakata juga. Termasuk dulu di TPI namanya ya, itu sudah ada sebenarnya akhbarul yaum ya. Akhbarul yaum itu berita-berita dalam bahasa Indonesia pada hari ini, dan dengan bahasa Arab itu sudah bagus sekali sebenarnya. Karena yang ngomong orang Indonesia kan, kemudian tidak terlalu cepat. Nah, nanti di YouTube pun demikian. Itu juga enak sekali. Kita bisa memilih yang mana, yang perlahan-lahan gitu. Jadi bisa dengan cara pendengaran ataupun bahkan visual ya, melihat film ya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang belum tentu sesuai yang kita perlukan. Misalnya di sana muncul bunga, kemudian dia ngomongin bunga, kita lagi nggak butuh tahu bunga, ya belum tentu kita terima. Artinya belum tentu menjadi familiar dengan kita. Ketika kita mencari sendiri, disitulah sebenarnya yang akan familiar dengan kita lebih banyak. Tapi kalau kita hanya dapat, seperti saya mengajarkan, saya kasih kosakata sebanyak mungkin, belum tentu. Tapi kalau kita nanya terus, pengen tahu, apakah tanya di grup, apakah tanya di kamus, atau tanya kepada siapapun, dari situlah kita akan familiar. Nah, setelah selesai, tahu cara memfamiliarkan dan menjadi sebuah kebiasaan, ya nanti akan menambah sendiri dengan otomatis ya. Rasa ingin tahu itu akan bagaimana kita spontan mencari jawabannya. Sementara demikian jawabannya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kalimat, ini yang topik yang terakhir. Sebenarnya tadi saja dengan tanya jawab itu sudah kalimat. Aina Muhammad, Muhammad fil fasli, itu kan sudah salah satu contoh ya kemarin ya. Kenapa saya pilih bahwa kata tanya itu paling penting buat kita sebenarnya. Karena langsung bisa diimplementasikan meskipun kita sendiri belum bisa menjawab. Itu nggak apa-apa. Sudah bisa nanya itu sudah bagus. Nah, kemudian ketika kita sudah mengerti bahwa kalimat itu hanya ada dua, nominal dan verbal. Nah, sebagai contoh, verbal. Karena besok, pekan depan kita akan masuk kalimat verbal. Kita melihat fi'il madhi ya, ada fi'il madhi. Di situ ada dhahaba. Nah, baru dhahaba saja ya. Dia telah pergi kan? Siapa yang dia telah pergi? Terserah. Muhammad, Umar, Zainab, Afwan kalau Zainab, Zahabat nanti. Misalnya Firman gitu. Atau Nahrawi, Mutakin, kan laki ini, huwa kan. Nah, Zahaba ila masjid. Zahaba ilal maktab. Zahaba ilal madrasah. Zahaba ila jami'ah. Zahaba ila, nah itu sudah menambah kosakata, tapi juga sudah menambah kalimat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian mau dikembangkan lagi madrasahnya, madrasah yang bagaimana? Madrasah yang luas, wasi'ah. Kemudian madrasah yang indah, jamilah. Madrasah yang apa misalnya? Silakanlah, nanti yang bisa tambahkan sifat tinggal ditambahkan, dikembangkan lagi. Nah, ini bagaimana cara kita mengembangkan kalimat. Dengan cara boleh listening, kemudian speaking kan, atau boleh writing, kemudian reading kan, dibaca. Dibaca ya sekaligus mengucapkan, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi untuk mengembangkan kalimat, ya pengembangannya seperti itu nanti. Ini kalau kita sudah mengenal kata kerja, itu akan lebih banyak lagi yang bisa kita turunkan kosakata itu. Nah, belum kata kerja juga nggak apa-apa sebenarnya. Misalnya hal anta tilmidun tadi kan, apakah kamu seorang murid? La, ana tobibun, la, ana mudarrisun, la, ana ustadun, la, itu semua sudah kalimat. Nah, itu ya. Ini pembahasan hari ini seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang kita bahas sekarang itu ada semuanya dalam pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dibuat di mid level 2. Coba teman-teman lebih bingung yang bagian mana? Yang menerjemahkan A dari Indonesia ke Arab, atau B Arab ke Indonesia, atau C mengisi? Mana yang lebih sulit dari 3 itu? Mengisi. Yang Indonesia ke Arab. Yang C susah, Ustaz. C. Lebih Yang banyak. A. Ya? Yang Indonesia ke Arab susah, Ustadz. Yang Indonesia ke Arab ya. Ini A. Yang B berarti mudah semua. Yang B lebih mudah aku rasa dari Arab ke Indonesia. Ya nanti kita akan buktikan ya, karena waktunya nggak cukup. Insya Allah besok mudah-mudahan Ustadz Abdul Raqib bisa bahas ya. Ya. Baik, saya akan coba satu ya. Ini nggak tahu kalau
kelompok yang mana nih? Kelompok 2 mungkin ini. Jadi soal itu ada yang membuat saya, ada yang buat Ustadz Rokib gitu ya. Tapi saya bebaskan, yang penting modelnya seperti itu dulu. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk menganalisa dulu. Permasalahannya di kosakata atau permasalahannya di ini namanya mindset penyusunan kata. Nah, jadi nanti saya belum dapat laporan dari beliau yang koreksi kebetulan ya semuanya ya. Tapi yang buat ada saya, ada beliau gitu ya. Kalau saya lebih banyak ke yang menerjemahkan dari Indonesia ke Arab maupun Arab Indonesia, meskipun Ustadz Rokib juga ada ya. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Test case kosakata yang sudah kita sampaikan maupun yang belum tapi ada kaitannya, satu. Yang kedua tadi kaitan benar-benar apakah kita sudah familiar atau belum. Kalau permasalahannya itu di C itu ya. Permasalahannya di C ya mungkin memang salah satu yang mendominasi mindset pembuatan penyusunan kata maksud saya. Bukan di mufrodat. Tapi kalau permasalahannya di A atau B ini mungkin kosakata kita yang memang harus di-upgrade lagi ya dengan cara tadi ya, mudah-mudahan bisa ya tadi ya. Sepekan aja dicoba itu udah luar biasa itu. Kalau benar-benar kita menyisihkan waktu kan nggak lama sih 10 menit buat kayak gitu atau 20 menit misalnya ya. Dalam waktu sepekan aja. Seperti yang saya contohkan tadi. Mulai dari huruf ke kata, kata ke kalimat, kemudian membuat turunannya masing-masing ya, mulai dari kata tanya. Nah, sebagai contoh, kapan kamu pergi? Ini yang buat Ustadz Rokib nih. Kapan kamu pergi? Coba ada yang bisa jawab nggak? Salah satu. Ini pertanyaan untuk kelompok 2 nih. Mata satadhabu. Mata satadhabu. Nah, Pak Zainal langsung klik gitu ya. Mata satadhabu. Meskipun tidak ada kata-kata akan, betul beliau kalau bisa menjawab mata satadhabu. Sa itu kan akan ya, kata hubung. Kalaupun langsung mata tadhab, itu juga boleh. Nah, masalahnya kita belum mempelajari mendalami kata kerja, tapi memang diuji, dicoba dulu sebelum masuk ke sana. Teman-teman akan berusahanya seperti apa? Kan ada waktu kemarin kan. Apakah nyari di kamus atau nyari seperti apa di Google, masih apalagi open book ini ya, belum ada closed book ya. Tapi kalau semua tip trik sudah kita coba semua, nanti akan kita buktikan kita coba closed book dan dibatasi waktunya. Nanti tapi ya, makanya ini biar ada sejarahnya dulu. Tahapan. Kemarin mungkin masih ada yang ingat ya, ketika masih level 1 nulis huruf Arab acak-acakan itu ya. Sekarang bagaimana rasanya sudah berubah mungkin ya. Nah, yang penting itu bisa menikmati perkembangannya, progresnya tadi seperti yang dimaksud Pak Adi ya. Kemudian ada rasa senang gitu ya. Nah, itulah yang penting ya. Bukan kita pinter tuh bukan. Pinter nggak nikmat banyak kok. Dia bisa tapi ternyata nggak menikmati gitu ya. Makanya ketika saya ke MUI, dulu di mana forum luar negeri itu ada orang Sudan, orang Turki, orang kumpul semua di situ ya. Saya ditanya sama mereka, saya ngajar di kampus mana gitu kan. Maksudnya di kampus apa itu. Kemudian dijelaskan teman saya yang ngajak di situ. Loh, beliau bukan dosen, bukan guru bahasa Arab gitu. Tapi kerja di rumah sakit. Nah, malah penasaran lagi akhirnya pada minta nomor handphone gitu. Kerja di rumah sakit kok sepertinya antusias, senang dengan bahasa Arab, berbahasa Arab. Nah, ini yang membuat mudah-mudahan menjadi nilai lebih kita nanti ya. Apapun profesi kita, kalau zaman dulu ya, saintis termasuk kedokteran, itu ya saya sangat yakin mereka memahami bahasa Arab. Gitu. Misalnya Avicenna ya, Avicenna itu siapa? Ibnu Sena gitu kan. Ahli matematika itu siapa? Aljabar gitu kan. Nah, itu paham sekali bahasa Arab mereka. Dan kalau kita melihat sejarah, bahasa Arab itu kapan dilunturkan dari umat Islam, itu kan ada. Artinya mulai sudah bukan menjadi bagian kita, bahkan dijauhkan ya. Mulai dari pindah ke pesantren, ada pesantren-pesantren, itu kan bagian dari mengeksklusifkan ilmu-ilmu agama Islam termasuk bahasa Arab. Makanya sekarang harus kita kembalikan lagi. Bahasa Arab, bahkan sekarang kondisi terakhir kan parah. Yang di pesantren juga nggak ngerti bahasa Arab. Nah, ini kan repot lagi nanti. Terus kemana mencari bahasa Arab? Nah, maka dari itu kita melawan arus. Bahasa Arab kita bawa keluar. Kita bawa keluar, dan ini memang bahasa internasional yang harus kita angkat, yang harus kita dorong. Bahkan ada yang mengatakan ini hak asasi manusia ya, khususnya bagi yang Muslim, itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah, maka harus didorong.
pemerintah ikut memfasilitasi kita semua generasi penerus pintar bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu. Mata, satadhabu. Kalau mau diganti, hal, apakah, anta. Nah, anta kan kamu ya. Kemudian gimana? Zahab. Itu mungkin masih kita benarkan. Kita ketemu zahaba. Mata anta zahaba. Karena kita memang belum membahas tasrif. Nah, tapi ada yang mungkin sudah pernah kemarin mendengar saya menyampaikan shortcut. Mata anta zahib atau mata anta zahib gitu ya. Itu sudah bisa. Kalaupun diganti perempuan, mata anti zahibah. Nah, itu insya Allah pekan depan kita sudah mulai akan masuk ke dalam kata kerja sekaligus bagaimana membuat shortcut-nya, jalan pintasnya. Saya kira demikian pada hari ini. Saya coba dulu yang B ini. Ayu sa'atin anta fil maidan. Itu apa artinya itu? Jam berapa kamu di lapangan? Nah, berarti Pak Habib sudah benar ya. Ini kebetulan Pak Habib ini. Tapi saya terakhir minta yang terakhir ini, yang C, yang jawab bukan kelompok 2. Yang C ya, silapapun boleh tapi bukan kelompok 2. Ini 2, saya akan pilih 2 ya, tapi bukan dari kelompok 2. Mulai dari nomor 1 dulu. Lakum mudarrisun titik-titik Ahmadun. Kira-kira isinya apa? Ada yang ngerti nggak? Coba Ustadz. Iya boleh. Coba, salah nggak apa-apa. Lakum mudarisun ismuha Ahmad. Naam, sahih. Tinggal diganti hanya hu aja ya. Ismuhu. Lakum mudarrisun. Ismuhu Ahmad. Nah, ini dari kelompok 3 sudah jawab. Berarti nggak ada masalah ini. Lakum mudarrisun. Kalian mempunyai guru. Namanya Ahmad. Baik. Tolong yang lain habis ini ya. Lana baitun titik-titik wa ghurfatun titik-titik. Siapa yang bisa nih? Kelompok 1 ada nggak? Lana baitun titik-titik wa ghurfatun. Ustadz? Nah, nge-lag. Sepertinya Ustadz tidak ada sinyal. Ustadz keluar dari Zoom. HP-nya ngedrop mungkin. Ya. Aduh, padahal tinggal penutup nih. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Diakhiri saja ya ini.
WA-nya juga checklist 1 soalnya. Iya, ngedrop itu. Diakhirin Ngedrop. aja kali deh. Oh tuh, di akhir itu. Pak Habib yang bisa mengakhiri, monggo. Ya, ya, hada huwa liqa'ana fi hada sobah. Syukran ala ihtimamikum wa khudurikum. Haya nahtatim liqa'ana bi qira'ah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.